33.678 spesimen yang sudah kita periksa. Ada 31.628 orang dan hasil positif 4.839 orang, hasil negatif adalah 26.789 orang. Sementara kelompok saudara-saudara kita yang termasuk dalam kategori orang dalam pemantauan sampai saat ini sudah tercatat 139.137 orang. Inilah yang kemudian menjadi perhatian besar kita karena tidak menutup kemungkinan dari saudara-saudara kita yang masuk dalam pemantauan dengan kondisi yang tidak sakit, dengan kondisi yang sakit ringan sehingga bisa dirasakan seakan-akan tidak sakit, berpotensi menjadi sumber penularan apabila tidak segera dirawat dengan baik, apabila tidak segera melaksanakan isolasi diri, karantina diri dengan cara yang sebaik-baiknya. Pasien dalam pengawasan sampai dengan saat ini ada 10.482 orang. Sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan PCR real time sebanyak 4.838 orang. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuka data orang dalam pantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP Corona di tanah air. Total ada 139.137 ODP dan 10.482 PDP. Kelompok saudara-saudara kita yang termasuk kategori orang dalam pantauan sampai saat ini sudah tercatat 139.137 orang, kata juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah COVID-19, Ahmad Yuryanto. Yuri, panggilan akrab Ahmad Yuryanto, mengaku ratusan ribu ODP ini menjadi perhatian besar terkait penyebaran virus COVID-19 karena ada yang kondisinya tak sakit dan sakit ringan, sehingga tanpa sadar, ucap Yuri, berpotensi menjadi sumber penularan. Ini yang menjadi perhatian besar kita karena tak menutup kemungkinan dari saudara-saudara kita yang masuk dalam pantauan dalam kondisi yang tidak sakit, dengan kondisi yang sakit ringan, sehingga bisa dirasakan seakan-akan tidak sakit dan berpotensi menjadi sumber penularan apabila tidak dirawat dengan baik, apabila tidak segera melaksanakan isolasi diri, karantina diri dengan cara yang sebaik-baiknya, jelas Yuri. Dia kemudian memaparkan data PDP sampai dengan saat ini ada 10.482 orang. Yuri mengatakan sejak corona ditetapkan sebagai bencana nasional, seluruh data terkait wabah diintegrasikan mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat sehingga dikendalikan oleh satu sistem. Pada hari ini setelah ditetapkan sebagai satu bencana nasional, maka seluruh integrasi data yang kita bangun mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya sampai ke pusat berada dalam satu sistem, satu kendali data, satu jaring data, ujar dia. Sehingga seluruhnya bisa kita lihat dan akses secara terbuka dan bisa dilihat secara lebih transparan, ucap Yuri. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta jajaran kabinet menyampaikan komunikasi efektif dan memberikan penjelasan yang transparan mengenai penanganan virus COVID-19 jika tidak ingin adanya kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Mengenai komunikasi yang efektif yang memberikan penjelasan-penjelasan secara transparan kepada media, ini harus dilakukan dengan detail dan baik. Jangan sampai banyak berita yang baik tidak bisa disampaikan, sehingga rasa optimis masyarakat menjadi cenderung masuk ke hal-hal yang tidak positif, ujar Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna secara virtual Selasa pagi.
atas inisiatif Pak Erick Thohir setelah ada petunjuk dari Pak Jokowi mencarikan alat yang memang menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua. Di dunia hampir semuanya negara bertempur tanda kutip mencari alat-alat ini. Sekitar 3 minggu lalu kita berhasil bernegosiasi dengan salah satu lab di Eropa yaitu Swiss, yaitu Roche, dan kita berhasil untuk bernegosiasi dan berhasil untuk membeli alat. Nah, dengan alat ini kita harapkan Indonesia akan semakin bisa mendata berapa banyak orang yang akan terkena corona, sehingga antisipasi kita untuk menghadapi corona akan semakin baik. Kita tahu saat ini di dunia hampir semuanya negara bertempur tanda kutip mencari alat-alat ini, mencari obat dan sebagainya, bahan baku dan sebagainya, bahan baku obat dan sebagainya. Dan alat PCR adalah salah satu yang dicari banyak pihak dan banyak negara karena bisa dijadikan alat uji tes apakah orang tersebut positif atau tidak.